Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Di sini kami akan menjelaskan 4 topik pembelajaran. Yang pertama ada industrialisasi, yang kedua kebijakan fiskal dan APBN, yang ketiga dana neraca pembayaran, dan yang keempat ada Indonesia dalam era globalisasi. Saya sendiri hanya akan menjelaskan 2 topik pertama, yaitu industrialisasi dan kebijakan fiskal dan APBN. Industrialisasi merupakan suatu proses perubahan sosial ekonomi yang merubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, seperti gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi di Indonesia sendiri mengalami kemunduran sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Hal ini terjadi karena suhu politik yang tidak stabil pada saat itu. Akan tetapi, kemunduran ini bukanlah berarti Indonesia tidak memiliki modal untuk melakukan investasi pada industri. Tetapi Indonesia lebih memfokuskan kepada penyerapan bahan hasil produksi industri dalam negeri. Yang kedua itu ada kebijakan fiskal, adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional. Yang ketiga itu ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan dalam negeri sehingga dapat mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan. Neraca pembayaran pada triwulan 4 2019 mencatat surplus sehingga menopang pertahanan eksternal Indonesia. NPI pada triwulan 4 2019 mencatat surplus sebesar 4,3 miliar US dollar, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 46 juta US dollar. Surplus NPI tersebut terutama ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit transaksi berjalan tetap terkendali. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2019 mencapai 129,2 miliar US dollar, meningkat dari 124,3 miliar US dollar pada akhir September 2019. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Besarnya surplus tersebut, Bank Indonesia mencatat terutama didorong oleh tingginya arus masuk investasi portofolio obligasi global Bali pemerintah maupun korporasi. Perkenalkan, nama saya Krisna Jega Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia dalam era globalisasi. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang berarti keseluruhan atau universal. Maksud dari keseluruhan atau universal ini adalah proses yang meliputi keseluruhan masyarakat dunia dengan adanya hubungan setiap negara dalam berbagai bidang. Bangsa Indonesia harus bisa berperan dalam globalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia dan meningkatkan perekonomian. Berikut bidang-bidang yang harus Indonesia mampu bersaing. Yang pertama adalah di bidang ekonomi, yang kedua di bidang sosial, yang ketiga di bidang budaya, yang keempat bidang pendidikan, yang kelima bidang transportasi, yang keenam bidang hukum dan lingkungan. Terima kasih penjelasan saya kali ini mengenai Indonesia dalam era globalisasi.